Pasca penyerangan pos Brimob Yahukimo oleh kelompok KKB, akhirnya aparat gabungan melakukan pengejaran dan berhasil menggerebek markas KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam penggerebekan, aparat gabungan TNI Polri terlibat kontak tembak dengan kelompok KKB yang menyebabkan 2 anggota KKB tewas. Aparat kepolisian Polres Yahukimo bersama Satgas Damai Karten dan Brimob Polda Papua menggerebek markas KKB pada Selasa 1 Agustus 2023 siang berdasarkan informasi dari salah satu anggota KKB yang berhasil ditangkap. Tim gabungan mendapatkan perlawanan sehingga terjadi kontak tembak dengan kelompok KKB kurang lebih 1 jam. Tim gabungan terpaksa menembak mati 2 anggota KKB di lokasi kejadian. Namun 1 personel Brimob Satgas Aman Nusa mengalami luka tembak di bagian paha kiri. Polisi mengatakan 2 anggota KKB yang tewas ditembak di DKI Yahukimo Pegunungan Bintang merupakan pelaku penyerangan pos anggota Brimob. Keduanya tewas diterjang peluru saat melakukan penyergapan di markas mereka. 2 anggota KKB tewas merupakan pelaku penyerangan yang berada di TKP. Penggerebekan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum setelah posko Brimob diserang oleh kelompok kriminal bersenjata pada Senin kemarin. Tim gabungan berhasil menembak mati 2 anggota KKB di lokasi kejadian. Kedua jenazah itu dibawa ke RSUD DKI untuk divisum dan diidentifikasi untuk mengetahui identitas kedua anggota KKB tersebut. Selain menembak mati 2 anggota KKB, personil gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti dari markas KKB. Di antaranya 6 pucuk senjata api rakitan, 60 amunisi, anak panah, parang, dan 1 buah kapak. Saat ini, Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan KKB wilayah Yahukimo. Situasi di Kabupaten Yahukimo juga sudah normal dan kondusif. Kami diperintahkan untuk mengamankan satu bangunan yang diduga merupakan pos komando KKB. Bangunan pos tersebut berada di pinggiran sungai yang selama ini menjadi jalur transportasi antar 2 kabupaten di Papua. Dari laporan warga, orang yang diduga merupakan anggota KKB tersebut selalu meminta uang sebagai retribusi kepada setiap perahu yang melintas di aliran sungai dengan jumlah yang besar. Jika tidak diberikan, mereka mengancam akan ditembak. Sepertinya KKB tidak ada kapoknya. 4 bulan yang lalu, satu bangunan pos KKB yang tidak jauh dari lokasi sudah kami hancurkan. Saat itu 2 anggota KKB kami tamatkan sekolah dengan gratis. Mudah-mudahan operasi kami nanti bisa berjalan sesuai rencana. Pos KKB yang kami rebut akan kami serahkan kepada satuan organik untuk digunakan sebagai pos keamanan transportasi aliran sungai. Pukul 6.30, kami berangkat menuju lokasi dengan menggunakan perahu karet milik Satuan Pengamanan Pelabuhan Laut. 2 km sebelum lokasi, kami melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menyusuri pinggiran sungai. Satu jam kemudian, bangunan pos KKB pun terlihat. Di atas bangunan pos terlihat ada 5 orang anggota KKB.
3 orang terlihat berdiri dengan menenteng senjata laras panjang sambil mengamati sungai. Melihat situasi lokasi, jalan satu-satunya untuk mendekati pos dan menyergap mereka dengan resiko paling kecil adalah dengan cara menyelam. Untuk menyelam sejauh 100 meter, dibutuhkan tabung oksigen. Kami bukan pasukan dari satuan laut, kami sama sekali tidak memiliki perlengkapan untuk menyelam. Namun pengalaman kami sudah cukup untuk situasi seperti saat ini. Kami mencari tangkai daun pepaya hutan yang memang banyak tumbuh di sekitar pinggiran sungai. Dengan menggunakan tangkai daun pepaya sebagai alat pernafasan, 4 rekan saya bergerak mendekati lokasi. Saya mengambil posisi untuk mengawasi dan mengantisipasi hal-hal yang di luar rencana. "30 menit kemudian, keempat rekan berhasil mendekati pos KKB dan muncul ke atas air persis di bawah bangunan pos. Beberapa detik kemudian, secara serentak, mereka memuntahkan peluru senjata masing-masing, yang disusul dengan tembakan granat lontar dari jarak dekat. Semua berjalan sangat cepat dan tepat. Apapun yang berada di atas bangunan pos, saya pastikan berserakan ke segala arah. Kami bertahan di sekitar lokasi sampai keesokan harinya untuk mengantisipasi KKB yang lain datang untuk mengambil alih pos KKB.